Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman di video tutorial basis data lanjut. Oke, ini video praktikum pertama. Jadi ini paket atau bagian dari praktikum, video praktikum seperti itu. Nanti kita di praktikum ini yang setelah saya jelaskan itu kita akan lebih membahas tentang Oracle ya, penerapan dari desain basis data, teori basis data yang telah kita bahas di DBMS Oracle. Oke, di sini kita belajar tentang PL/SQL, pengenalan PL/SQL. Jadi kalau teman-teman belum tahu itu PL/SQL itu bahasa intinya ya, secara kasarnya itu bahasa pemrogramannya Oracle seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah. Oke, jadi tujuannya di praktikum pertama ini pengenalan PL/SQL, melalui video ini kita diharapkan dapat satu, memahami bagian PL/SQL block, memahami bagian-bagian PL/SQL block seperti itu. Lalu menggunakan identifier secara benar. Identifier itu ya termasuk bagaimana mendeklarasikan variabel, bagaimana menggunakan fungsi, bagaimana menulis pengaturan seperti set. Itu nanti ada pengaturan, bagaimana menulis define seperti itu. Nah, variabel dan pendeklarasiannya kita akan belajar tentang nested block. Jadi blok di dalam blok. Oke, 4 ya. 4 hal yang akan kita diharapkan bisa dapatkan melalui video ini. Oke. Sintak PL/SQL. Jadi baris-baris statement dalam PL/SQL dapat dikategorikan sebagai delimiter, identifier, literal, komentar. Oke. Jadi PL/SQL itu sama sih seperti SQL ya, Structured Query Language. Jadi itu ya gabungan dari kode-kode yang telah dikenali oleh Oracle. Itu dapat dikategorikan seperti ini, delimiter atau simbol. Itu ada simbol seperti titik 2, itu kapan kita gunakan titik 2, seperti dan, seperti garis miring, itu kapan kita gunakan, itu memiliki fungsi-fungsi sendiri. Lalu bagaimana memberikan nilai di variabel yang bertipe varchar, char, seperti itu delimiter. Lalu identifier termasuk resource word atau keyword. Jadi identifier itu variabel, resource word itu ya seperti keyword-keyword yang dikenali PL/SQL. Dan biasanya kalau keyword itu tidak boleh digunakan sebagai variabel ya, nanti akan error. Ada literal dan juga ada komentar. Nah, identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL meliputi konstanta, variabel, exception, dan kursor. Jadi identifier itu memberikan nama bagian dari PL/SQL, yaitu nama variabel, nama exception, nama kursor, termasuk keyword. Aturannya maksimal 30 karakter. Terlalu panjang ya kalau 30 karakter itu. Harus dimulai dengan alfabet, tidak boleh angka, tidak boleh simbol, harus alfabet, tidak boleh mengandung spasi, tanda slash, penghubung atau dan, penghubung main, strip itu ya boleh. Tidak boleh memiliki nama sama dengan kolom database. Jadi misalkan kita memiliki database, kita memiliki tabel siswa dengan memiliki kolom nama siswa, maka kita tidak boleh menggunakan kembali nama siswa sebagai identifier, bukan keyword ya. Contoh keyword itu if, lalu begin, end, itu kan termasuk keyword dari PL/SQL. Literal dan slash
literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Jadi literal itu intinya nilai ya, nilai string seperti itu. Bukan nilai sih, tapi itu adalah nilai dari suatu variabel kalau literal. Jadi contohnya itu vname sama dengan Riza Budi Prasetya. Berarti kita memasukkan karakter Riza Budi Prasetya ke dalam variabel vname. Nah, kalau variabel teman-teman ya, perlu diperhatikan cara menginisialisasinya, yaitu kita menggunakan titik 2 sama dengan. Ini berarti kita masukkan Riza Budi Prasetya ke dalam vname. Sedangkan numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Jadi kalau numerik literal itu tanpa tanda petik, kita langsung bisa memasukkan. Slash digunakan untuk menjalankan PSQL block dalam file script atau SQL+. Jadi kalau slash itu kita slash itu setiap PSQL block di setelah n untuk bisa dieksekusi harus memiliki tanda slash ini. Oke ya. Jadi literal itu adalah karakter atau numerik yang digunakan untuk mengisi variabel. Oke, komentar digunakan untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Kalau satu baris itu di depannya ada strip 2 kali, minus 2 kali. Strip ini berarti satu baris. Kalau multi baris, lebih dari satu baris, itu kita menggunakan slash bintang seperti ini. Oke. Oke. Ini struktur blok PLSQL. Kalian perhatikan ya, struktur blok PLSQL. Di sini kalau ada yang dikurung siku, ini berarti boleh tidak ada. Kalau dikurung siku ini boleh tidak ada. Tapi kalau begin sama end ini wajib ada. Penjelasannya apa? Deklarasi ini bagian deklarasi. Jadi digunakan untuk mendeklarasikan variabel. PLSQL. Jadi kita ingin, misalkan kita membutuhkan variabel nama umur seperti itu. Nama bertipe varchar, sedangkan umur bertipe integer misalkan. Nah, itu sebelum kita gunakan di sini itu harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita deklarasikan tipe datanya, panjang tipe datanya, dan mungkin ada nilai awalnya kita deklarasikan di bagian declare. Lalu begin ini kita jalankan kode yang di execution. Contohnya kita bisa memberikan output ke server. Kita bisa menjalankan SQL, DML atau DDL. DDL nggak boleh, berarti DML, Data Management Language. Kita bisa menjalankan insert, update, delete. Kalau exception ini penanganan kesalahan. Jadi kalau misalkan di bagian begin ini ada yang terjadi kesalahan, maka akan dihandle oleh exception seperti itu. Ini struktur blok dari PLSQL. Nah, blok PLSQL itu ada beberapa bagian ya, yaitu anonymous, ini secara umum, yaitu declare, begin, exception, dan end. Jadi tanpa ada nama, yaitu ya langsung aja declare, begin, exception, dan end. Ini secara umum. Tapi juga bisa disebut prosedur. Kalau prosedur ya, prosedur name is baru begin, exception, end. Jadi kalau prosedur itu tanpa ada nilai kembali. Jadi kita ingin melakukan suatu tindakan, kita ingin mengelompokkan blok-blok tertentu dan kita beri nama. Nanti sewaktu-waktu dapat kita panggil, itu dapat menggunakan prosedur. Kalau function itu harus ada return value-nya, ada nilai kembalinya. Contoh itu function name, return data type-nya is, baru kita begin. Di dalam begin itu harus ada return value-nya. Kalau tidak ada ya jelas error. Karena function harus memiliki return value. Kalau tidak memiliki return value, ya menggunakan prosedur saja seperti itu. Variabel itu digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan, reusability, memudahkan maintenance. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan data sementara. Coba kita di PLSQL kita itu kita ada dua query, ada dua select. Nah,
select yang kedua itu kita membutuhkan data yang dibutuhkan di select pertama. Sebenarnya bisa sih kita menggunakan nested query, tapi kalau lebih nyamannya, lebih enaknya kita menggunakan variabel saja. Contohnya ya, contoh seperti itu. Jadi hasil dari query pertama kita simpan di variabel, dan variabel tersebut kita gunakan kembali di query yang kedua. Itu juga bisa. Reusability itu dapat digunakan kembali seperti itu ya, memudahkan maintenance. Itu penggunaan dari variabel. Lalu cara menggunakan variabelnya itu seperti apa? Itu yang pertama, deklarasi dan inisialisasi dalam blok deklarasi. Jadi variabel dalam PLSQL itu harus dideklarasikan di blok deklarasi. Seperti itu ya. Harus dideklarasikan di blok deklarasi. Yang di sintak sebelum begin. Itu juga kita bisa kita berikan inisialisasi awal. Lalu manipulasi nilai dapat dilakukan pada blok executable. Manipulasi nilainya seperti merubah, seperti dinulkan, seperti diakses nilainya itu dapat di bagian executable. Suatu nilai dapat dilogkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Jadi suatu nilai itu kita dapat lewatkan sebagai variabel parameter. Seperti itu kita juga bisa menggunakan variabel. Hasil dari satu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Ini cara menggunakan variabel PLSQL. Oke, tipe-tipe variabel. Jadi variabel itu untuk bisa menyimpan data itu memiliki tipe data. Tipe data itu contohnya ini, scalar. Scalar itu nilainya tunggal, nilainya 1. Kalau composite itu nilainya banyak. Nilainya banyak, lebih dari 1. Reference itu ada link ya, mengalingkan. Lalu lab itu large object itu seperti foto, dokumen, dan lain-lain seperti itu. Itu contohnya large object. Contoh scalar itu boolean, itu true atau false, itu bisa date. Blob itu termasuk lab ya. Long, number, varchar, dan lain sebagainya. Itu tipe-tipe dari variabel. Nah, cara deklarasinya seperti apa? Ini teman-teman. Jadi di bagian declare, di blok declare ya. Di blok declare itu yang pertama nama variabelnya. Nama variabelnya, lalu tipe datanya. Contoh yang pertama ini if hire date sama dengan if hire date bertipe data date, itu deklarasinya seperti ini. Lalu yang kedua, contoh yang kedua date no number 2, panjangnya 2, not null, nilai awalnya 10. Location varchar 2, 20. Ini inisialisasi itu menggunakan titik 2 sama dengan, kalau varchar ya tanda petik 1, diupdate tanda petik 1 Atlanta. Jcon constant number titik 2 sama dengan 1400. Ini cara deklarasinya. Kalau not null berarti tipe data ini tidak boleh bernilai null, seperti itu. Nah, di sini aturan atau juga pakemnya. Kalau variabel itu awalnya v underscore nama variabelnya. Kalau konstanta itu c underscore nama konstantanya. Itu pakemnya. Nah, lalu atribut type. Atribut type itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Jadi fungsi dari %type ya. %type itu misalkan kita ingin membuat suatu variabel yang memiliki tipe data sama dengan tipe kolom tabel di database kita. Ininya seperti itu. Contohnya ini. Identifier tabel kolom name type. Nah, identifier ini nama variabelnya itu memiliki tipe data yang sama dengan kolom name di tabel. Itu contoh penggunanya fname, employees, last name, type. Nah, jadi vname ini akan memiliki tipe data yang sama dengan tipe data yang dimiliki oleh last name di tabel employees. Contoh ini v min balance berarti
vmin balance ini akan memiliki tipe data yang sama dengan variabel vbalance, vbalance.type. Nah, maaf ya tadi, jadi tab ini tidak hanya digunakan untuk kolom saja, tapi juga variabel juga. Contohnya ini, yang kedua ini. Berarti kita ingin membuat variabel bernama vminBalance yang memiliki tipe data yang sama dengan variabel balance. Seperti itu. Kalau bind jadi bind variable merupakan variabel yang deklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Jadi kalau sebelumnya itu variabel yang kita deklarasikan di bagian declare itu hanya bisa digunakan hanya di scope PLSQL. Nah, misalkan kita ingin membuat variabel yang bisa dijalankan di luar PLSQL. Nah, itu kita menggunakan ini, variabel bind. Mendeklarasikannya bagaimana ya, seperti ini. Variabel, ada variabel dulu, lalu nama variabelnya, tipe datanya. Untuk mengakses variabel bind ini di PLSQL itu menggunakan titik 2 di sebelum nama variabelnya. Contoh, variabel getSalary bertipe number. Ini dideklarasikan sebelum begin, seperti itu. Lalu cara mengaksinya select salary into titik 2 getSalary from employees where employee ID sama dengan 178. Print getSalary. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa kita ingin mengakses getSalary ini di luar PLSQL, makanya kita menggunakan variabel bind. Misalkan kita mendeklarasikan variabel getSalary ini hanya di declare di blok declare, kita tidak dapat menggunakannya setelah PLSQL. Nah, karena kita menggunakan variabel bind, maka kita dapat menggunakannya di luar blok PLSQL. Cara mengakses variabel bind ini di PLSQL kita itu menggunakan titik 2 diikuti oleh nama variabel bind-nya. Itu. Select salary into ini berarti kita memasukkan hasil dari query select salary from employee where employee ID 178 ini ke dalam variabel into ini. Setelah into, berarti hasil dari query ini kita tampung di variabel bind getSalary. Oke, DBMS output put line itu digunakan untuk selain print ya. Kalau print ini tadi itu kita mencetak ke layar. Nah, fungsi selain print itu juga dapat menggunakan DBMS output put line. Ini DBMS output put line ini dapat digunakan di PLSQL, di dalam blok PLSQL itu. Untuk menggunakannya itu kita harus kita set ya. Set ini digunakan untuk pengaturan. Set server output on. Server output on ini berarti ini kita on kan. Lalu kita bisa gunakan. Setelah kita on kan, kita bisa mencetak sesuatu ya, menampilkan informasi di layar, di server ya sebagai output. Itu. Nah, blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok bersarang itu blok PLSQL dalam PLSQL. Hal ini akan mempengaruhi tentang ruang lingkup variabel, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, satu blok ini yang setelah saya jelaskan itu diawali oleh begin dan diakhiri oleh end. Ini satu blok. Nah, ini berarti blok yang di dalam ya. Yang next bloknya yang ini. Nah, di blok yang pertama, blok yang luar, kita mendefinisikan variabel X. Di blok yang kedua, kita mendefinisikan variabel Y. Blok yang di next bloknya kita mendefinisikan variabel Y. Nah, seperti teman-teman lihat,
scope variabel Y itu hanya sedikit, hanya di blok yang di dalam saja. Tapi kalau X itu mencakup blok, seluruh blok luar ya, termasuk di nested block. Kita bisa mengaksesnya karena X kita definisikan di luar blok, yang di dalam. Oke, kita juga bisa memberikan ruang lingkup ya. Kalau tadi itu agak membingungkan, tapi kalau ini kita bisa lebih jelas karena ada namanya. Ada nama di blok itu kita berikan nama. Contohnya ini alter. Nah, tapi perhatikan di sini kan ada dua variabel sama ya, birthdate dan birthdate. Nah, ini kita mengakses yang mana? Kan di sini birthdate yang mana kan? Rancu kan di sini. Antara yang dalam atau yang luar. Kalau di sini kan secara otomatis yang terakses akan yang di sini, di lingkup ini saja. Nah, misalkan kita ingin mengakses yang di luar, karena namanya sama, kan nggak bisa. Makanya, dengan adanya ruang lingkup ini, kita bisa mengakses variabel birthdate yang ada di luar blok dengan cara alter.birthdate seperti ini. Operator dalam PLSQL itu sama ya dengan bahasa pemrograman lainnya. Ada logika, aritmatika. Logika itu AND, OR, seperti itu. Aritmatika itu plus, minus, kali, tambah. Ada namanya concat, itu penyambung, kurung buka tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial. Kalau concat itu garis lurus 2, itu concat. Contoh penggunaan operator ini seperti ini. Menaikkan nilai counter titik 2 sama dengan F1 plus 1. Mencari nilai boolean. Kalau sama dengan ini kan F-equal titik 2 sama dengan hasil dari operasi logika ini. Hasil dari apakah Fn1 sama dengan Fn2 itu hasilnya itu dimasukkan di F-equal. Melakukan validasi apakah variabel nomor employee memiliki suatu nilai. Itu dapat digunakan seperti ini. Fm is not null. Fm no is not null ini hasilnya boolean. True dan false ini akan dimasukkan di F valid. Oke, kita masuk di latihan. Setelah kita belajar teori singkat ya, teori singkat tentang pengenalan PLSQL. Kita akan mengerjakan bersama-sama beberapa soal seperti itu. Oke. Di sini ada soal evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Deklarasi dari variabel. Oke, yang pertama declare v_id number 4, deklarasi v_x, v_y, v_z varchar 10. Jadi maksudnya ini kita mendeklarasikan 3 variabel ini bertipe data sama ya, dalam satu baris seperti ini. Lalu birthdate dates not null, f_in_stock boolean 1. Oke, testingnya ini bagaimana? Kita langsung tes di Oracle saja ya. Itu. Oke. Jadi teman-teman di sini di video praktikum ya, ini saya menggunakan aplikasi pembantu yaitu Toad yang versi trial. Sebenarnya sih ada banyak. Kita bisa menggunakan SQL Plus atau CMD. Kalau CMD setelah teman-teman install, teman-teman bisa membukanya lewat ini, SQL Plus, lalu username sama passwordnya. Nah, pakai ini juga bisa. Pakai SQL Plus juga bisa, tapi harus versi 11 ke bawah ya. Dan di sini saya menggunakan versi 11G.
jadi tidak ada SQL Plus-nya. Ada juga bisa menggunakan Navigate, SQL developer-nya Oracle yang asli juga bisa. Dan di sini saya menggunakan Toad untuk uji coba ya, seperti itu. Oke, kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu deklarasi variabel ini mana yang legal dan mana yang ilegal. Di sini saya sudah membuat beberapa file ya, yang isinya sintak-sintak tadi, seperti itu. Oke. Kelihatannya harus satu-satu. Oke, satu-satu ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya jalankan ulang dulu. Agak bermasalah. Oke, saya menggunakan Toad versi trial. Oke. Saya menggunakan user HRHR. HRHR ini sampel, kita bisa menggunakan untuk latihan. Jadi di HR itu ada beberapa tabel. Teman bisa mengeceknya di select from tab. Nah, kalau Toad ini outputnya bisa langsung di bawah ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini outputnya. Seperti ini. Ada beberapa tabel. Atau juga bisa lihat grid-nya, versi grid seperti ini. Nah, oke. Kita buka. Oke, soal pertama. Declare f underscore id number panjangnya 4. Lalu dibikin ini kita langsung akses, kita berikan nilai 1. Ini kita jalankan, bisa execute ini atau tekan F5. Kalau tidak error berarti benar. Nah, successfully completed berarti yang A itu benar, ini benar, ini legal. Lalu yang kedua, oke. Yang kedua ini kedua ini ya, fx, fz, varchar. Jadi kita itu mendefinisikan 3 variabel varchar sekaligus, seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Oh, terjadi kesalahan. Ora 103. Account truth the symbol koma. Nah, jadi ini tidak boleh ya teman-teman. Ketika kita mendefinisikan 3 variabel yang sama, itu tidak boleh jadi satu seperti ini, harus sendiri-sendiri. Contohnya seperti di bawah. Oke, kita coba komen yang bagian ini. Lalu uncomment. Nah, seperti ini. Jadi, walaupun itu tipe datanya sama, harus kita definisikan satu-satu. Oke, successfully uncompleted. Berarti yang kedua ini ilegal. Oke, lalu yang ketiga. Oke, yang ketiga.
seperti ini. Kita tuliskan sintaknya date not null, lalu kita berikan nilai di begin. Apa yang terjadi? Error. Invalid SQL statement. Ini permasalahan errornya karena tipe data berdate ini kita berikan tipe data date dan not null, tapi dia tidak memiliki nilai awal. Sama aja nilainya null. Harusnya tidak boleh. Harusnya harus memiliki nilai awal. Inisialisasi nilai awal dalam pendeklarasiannya. Nah, karena apa teman-teman? Ketika variabel dideklarasikan dan dia tidak memiliki nilai awal, itu otomatis nilainya akan null. Seperti itu. Nilainya ini null, pada kita inginnya ini not null. Jadi ya pasti terjadi error. Oke. Nah, harusnya gimana? Harusnya ya seperti ini. Memiliki inisialisasi awal. Oke, successfully completed. Oke, yang ketiga. Oke. Jadi f in stock ini bertipe data boolean, tapi nilainya itu 1. Harusnya kan true sama false. Ini bisa nggak kita coba saja? Nah, muncul error expression in wrong type. Berarti nggak bisa. Boolean ini nilainya harus true atau false. Satu dan nilai itu adalah integer. Ini nggak boleh. Oke. Kita jalankan. Nah, harusnya begini. Jadi kalau variabel itu tipenya boolean harus true atau false. Oke. Jadi dari keempat ini yang legal adalah yang A sama yang A, sedangkan yang ilegal B, C, dan D. Oke. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. Jadi ada 6 inisialisasi statement, lalu kita disuruh memilih mana yang valid dan mana yang tidak valid, lalu kita disuruh menentukan tipe datanya. Oke, soal yang pertama, fday to go sama dengan fdodates dikurangi sysdate. Oke, yang A ini kita coba langsung. Wah, oke seperti ini. Dari soal ini kita ketahui maksudnya ya. Maksudnya itu kita ingin menghitung selisih hari dari due date ini kita tentukan dengan tanggal sekarang. Intinya seperti itu. Nah, berarti fdays to go, selisih hari itu tipenya integer, due date itu tipenya tanggal. Seperti ini. Kalau tanggal dihapus tanda petik dihapus tanda petik 1, lalu tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita jalankan. Nah, valid. Benar ya. Ini benar. Tipe datanya fday to go itu integer, due date itu tipe datanya tanggal. Yang kedua, vsender user ini concat tanda petik 2, concat to char f dep no. Oke. Nah, jadi dari yang nomor 2 ini dapat kita analisa. Kalau kita ingin menggabungkan
string varchar ya, varchar. Jadi otomatis sender ini bertipe varchar, user ini varchar, to char, berarti depno ini itu tipe datanya bukan char. Dan ingin kita konversi menjadi karakter menggunakan ini, to char ini. Jadi depno itu kemungkinan itu tipe datanya, karena ini no ya, berarti ini integer. Nah, seperti ini. Depno itu integer, kita kasih nilai 20, fsender itu char 20. Kita jalankan, nah berhasil. Yang ketiga, vsum itu 100.000 ditambah 250.000. Ini intinya itu kita ingin menjumlahkan uang ya, menjumlahkan uang. Oke, kita buka. Nah, ini saya komen. Nah, seperti ini ya sebelumnya. Jadi fsum ini integer, bisa double, itu terserah ya. Intinya bertipe data number. Kita jalankan, nah terjadi error, account drop the symbol dollar. Jadi simbol dolar ini tidak diketahui. Jadi di Oracle itu entah itu uang, entah itu apa ya, nah itu simbol itu tidak dikenali tanda dolar, dan separator thousand separator atau pemisah ribuan ini juga tidak dikenali. Jadi ya langsung saja seperti itu. Nah, bisa dijalankan. Ke yang D, flux true. Ini berarti flux ini valid ya. Flux ini berarti tipe datanya adalah boolean. Seperti ini. Lalu yang E. Yang E ini kita ingin mendapatkan hasil apakah fn2 itu lebih besar dari hasil perkalian 2 kali fn3. Berarti karena ini hasil perkalian, berarti fn3 ini tipenya adalah number. Karena ini ada karena ini juga menggunakan aritmatika, bukan aritmatika, logika lebih besar. Jadi ini karena ini nilai integer, berarti ini juga integer. Nah, berarti ini juga valid. fn1 ini boolean, fn2 ini integer, fn3 ini juga integer. Seperti ini. Kita jalankan, berhasil. Yang ke terakhir value null. Nah, nilai null itu bisa semua tipe data, bisa integer, char itu nilainya null, ini juga valid, seperti itu. Nah, ini integer null, nilainya null, ini juga valid. Char juga dapat diisi null, boolean dapat diisi null juga. Ini semua tipe data, semua variabel tipe data apapun dapat diisi dengan null. Oke. Ini soal nomor 2, soal nomor 3. Oke. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output line. Jadi di nomor 3 ini kita membuat anonymous block PLSQL untuk menampilkan kata I love Oracle. Yang pertama kita menggunakan bind variable dan perintah print. Yang kedua menggunakan dbms output line. Oke. Nomor 3. Oke, seperti ini. Ini saya komen. Nah,
Oke, kita menggunakan cara pertama dulu, kita menggunakan bind variable. Bind variable berarti kita mendefinisikan variabel f kata bertipe data char, panjangnya 30. Bisa varchar, bisa char, terserah ya. Lalu kita akses f kata ini, kita berikan nilai I love Oracle bikin sampai n di scope ini, di lingkup ini. Jangan lupa kalau bind variable menggunakan titik 2. Lalu di akhir kita print f kata. Coba jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada I love Oracle. Oke, ini cara pertama menggunakan bind variable. Cara yang kedua, kita menggunakan DBMS output put line. Kalau kita menggunakan DBMS output put line, itu jangan lupa kita set server output on, seperti ini. Oke, lalu di begin itu kita langsung saja DBMS underscore output dot put underscore line. Lalu kita tuliskan I love Oracle di apit tanda petik 1 di dalam kurung. Kita jalankan. Nah, seperti ini. I love Oracle. Ini nomor 3. Oke, nomor 4. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Fchar nilainya 42 adalah sebuah angka. Yang kedua, venum, dua karakter pertama dari variabel fchar yaitu 42. Jadi nomor 4 kita membuat dua variabel dengan ketentuan namanya seperti ini dan nilainya seperti ini. Oke. Nomor 4. Nah, seperti ini. Karena value yang pertama itu diapit tanda petik dan juga merupakan sebuah karakter, sebuah kata, maka kita bisa menggunakan char, varchar, dan sebagainya, seperti ini. Yang kedua, karena dua karakter pertama, yaitu 42 kan angka, berarti integer. Oke, coba teman-teman, bagaimana cara mendapatkan dua karakter pertama di varchar, fchar, vchar. Itu kita substring dulu. Substring ini fungsi mendapatkan potongan dari kata. Mulai dari kata ke 0 sebanyak 2 karakter. Jadi di sini kita mendapatkan 42. Setelah kita mendapatkan 42, ini tipe datanya masih karakter. Untuk bisa kita masukkan ke f6 yang bertipe integer, harus kita konversi dengan to numbers. Ini akan mengkonversi karakter menjadi angka. Lalu kita cetak. Nah, hasilnya 42 seperti ini. Ketika F6 kita cetak, hasilnya akan menghasilkan 42. Oke, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 perhatikan kode PLSQL berikut. Jadi di sini kita memiliki kode PLSQL. Kode PLSQL nested ya. Ini nested. Ada dua blok. Satu blok dan satu blok di dalam blok lain. Oke, di sini kita memiliki dua variabel yang sama. Dua variabel yang sama, vweeks, vmissix. Dan di subblok itu kita juga memiliki variabel yang sama, yaitu webpack dan missix. Namun nilainya berbeda. Yang blok luar itu 600, yang subbloksnya itu nilainya 1. Missixnya isinya produk 10012 dan yang bawah isinya produk 1101. Lalu di subblocks di bagian bikin kita increment nilainya. Lalu kita concurrent, kita gabungkan. Seperti itu. Lalu di luar kita mengakses juga, kita increment kembali, lalu kita message juga kita concurrentkan lagi, new logs
kita inisialisasi variabel newlog seperti ini. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan, yaitu ketika kita mencetak vwix di sini, itu nilainya berapa? Yang muncul berapa di layar? Vnewlog di 1 itu nilainya berapa? Vwix di 2, vmissing, vnewlog di 2 itu nilainya berapa? Ini soal nomor 05. Oke, langsung kita coba. Nah, di sini teman-teman di nomor 5 ini belajar tentang nested block dan juga scope variable. Seperti itu. Oke. Di sini saya tutup dulu beberapa toolbar yang kurang penting. Oke, untuk menjalankannya F5. F5 itu berarti kita merun. Oke, teman-teman, seperti ini. Jadi kita punya blok dan subblok. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ketika ada nested block dan memiliki variabel yang sama, maka variabel yang diakses adalah variabel yang bloknya paling dekat. Jadi contoh vwix, ketika vwix ini diincrement, yang diincrement adalah nilainya yang ini di subblok, bukan yang di outsblock, seperti itu. Kita contoh, ini kita satu-satu ya teman-teman ya, biar outputnya teman-teman tahu. Oke, kita coba jalankan. Nah, 2. Seperti yang teman-teman tahu di sini, vwix ini kan kita inisialisasi nilainya 1. Ketika kita increment, berarti kan nilainya 2. Kita tambah 1 kan nilainya 2. Lalu kita cetak, otomatis hasilnya 2. Nah, di sini padahal kita juga punya variabel yang sama tapi nilainya 600. Kenapa kok hasilnya tidak 601 tapi 2? Karena variabel yang sama, maka yang diakses adalah blok yang paling dekat, yaitu di subblok. Oke, paham ya teman-teman ya? Lalu yang kedua, newlog. Newlog di sini dimiliki oleh subblok saja, sedangkan di blok yang luar itu tidak punya, jadi otomatis ya langsung diakses adalah Europe seperti ini. Cetak Europe langsung bernilai Europe. Oke, lalu yang ketiga, oke, ini cukup mengganggu karena saya menggunakan trial. Oke, kita matikan. Lalu di C, ini kita coba cetak vwix. Menurut teman-teman nilainya berapa? Jelas ya, karena ini di luar, ini jelas gak mungkin diakses yang nested subblok ini. Berarti 600 tambah 1, 601. Nah, 601. Lalu message-nya is in stocks. Bukan lagi Europe, bukan lagi Europe, tapi produk 10012 ini. Ini message-nya ya, teman-teman ya. Bukan produk yang di subblok, produk 111, tapi 112. Contoh, nah 112 is in stocks. Lalu yang ke new launch, ini apakah yang terjadi? Kita di blok yang luar tidak mendefinisikan new launch, padahal di sini mendefinisikan new launch. Nah, variabel yang didefinisikan di nested block ini akan hanya bisa diakses di blok ini saja. Tidak bisa diakses di luar. Contoh kita jalankan di sini pasti akan error, new launch tidak terdeklarasi. Karena dia memang tidak deklarasi di blok yang luar, deklarasinya di blok yang di dalam. Oke, seperti itu ya. Ini yang nomor 5. Lalu yang terakhir, nomor 6. Buat blok PLSQL yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variabel. Oke, kita pelankan. Buat blok PLSQL yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variabel. Gunakan perintah define
kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output line buat programnya. Oke, intinya kita membuat dua variabel define, variabel 1, variabel 2. Dua variabel ini kita bagi, hasil pembagiannya kita simpan di variabel, dan variabel tersebut kita cetak menggunakan DBMS output line. Kurang lebih seperti itu. Nah, programnya bagaimana? Oke. Nah, seperti ini. Di soal ini, kita membuat dua variabel. Ini saya namakan var1, var2 nilainya 20 dan 5. Lalu saya membuat variabel var3 dengan tipe number. Di bagian execute, var3 ini nilainya adalah hasil pembagian dari variabel pertama dengan var kedua. Perlu diperhatikan teman-teman, kalau kita ingin mengakses variabel define, maka di depannya harus ada tanda dan seperti ini. Lalu kita cetak var yang ketiga. Perlu diperhatikan lagi, kalau kita ingin menggunakan DBMS output line, maka server outputnya harus kita set on. Kita jalankan, maka hasilnya adalah 4 seperti ini. Nah, oke, selesai praktikum pertama. Di praktikum pertama ini kita telah belajar tentang pengenalan PLSQL, variabel, lalu mengakses operator, aritmatika, nested block, dan lain sebagainya. Oke, selamat belajar teman-teman. Tetap semangat dan sampai jumpa di video praktikum berikutnya.